Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hai, welcome back. Jadi di video kali ini aku akan buat sejarah makeup part 2. Kalau yang kemarin aku udah buat tentang sejarah lipstick, kali ini aku akan buat tentang sejarah bedak. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak terus video ini sampai selesai ya. Jadi, bedak adalah alat kosmetik yang wajib banget dimiliki oleh kaum perempuan pada zaman sekarang ini. Bedak itu biasanya digunakan untuk mempercantik wajah atau juga untuk merawat kulit wajah kita. Yang aku tahu, bedak itu ada 9 jenis. Aku akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu ada loose powder atau bedak tabur. Bedak tabur itu teksturnya biasanya tuh lebih ringan dan biasanya kita gunakan setelah kita menggunakan pelembab di wajah atau alas bedak. Selanjutnya itu ada bedak padat atau compact powder. Yang ketiga itu ada bedak two-way cake. Jadi bedak two-way cake itu dia mengandung alas bedak sehingga teksturnya tuh lebih berat daripada bedak tabur dan dia juga lebih tahan lama. Kemudian ada bedak glitter atau shimmering powder. Itu bedak yang ada efek-efek glitternya. Kemudian ada bedak meteoroid. Kalau teman-teman belum tahu bedak meteoroid itu kayak apa, aku akan taruh gambarnya di sini. Terus ada bedak cair atau liquid powder. Kalau liquid powder itu dia tuh lebih praktis dan lebih mudah untuk menutupi segala jenis flek pada wajah kita. Kemudian ada finishing powder. Kalau finishing powder itu dia biasanya dipakai pada saat terakhir dari penggunaan makeup supaya riasan pada wajah kita itu lebih terlihat rata dan juga lebih halus. Kemudian ada bedak translucent, yaitu bedak yang biasanya kita pakai untuk touch up. Jadi kalau kita pakai makeup udah dalam jangka waktu yang lama, bedak ini biasanya kita pakai untuk memperbaiki makeup kita. Oh ya teman-teman, aku lupa satu yang paling terakhir, itu adalah mineral powder. Jadi mineral powder itu dia mengandung bahan mineral atau air. Jadi teksturnya itu lebih halus dan lebih cocok untuk digunakan pada kulit yang sensitif. Pada zaman Mesir kuno, sebelum zaman Cleopatra, bedak digunakan sebagai sebuah ritual yang digunakan untuk melepaskan diri dan menjauhkan diri dari roh-roh jahat atau setiap pengaruh buruk yang akan terjadi pada diri kita. Pada zaman tersebut, bedak terbuat dari tanah liat dan juga kapur. Kemudian pada masa Cleopatra, bedak itu sudah merujuk pada kecantikan. Jadi Ratu Cleopatra sendiri sangat memperhatikan kecantikannya, hingga bedak pada zaman tersebut bukan hanya terbuat dari tanah liat saja atau kapur, tapi dia juga terbuat dari kotoran buaya yang sudah dikeringkan. Pada zaman Cleopatra VII, bedak digunakan oleh kaum wanita maupun juga kaum pria. Mereka menggunakan bedak yang berwarna hitam dan juga berwarna hijau di bawah mata mereka. Dan dipercaya mata mereka itu dapat terlindungi dari sinar matahari sehingga mereka dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit. Pada masa kerajaan Sumeria kuno, bedak terbuat dari bunga orche yang berwarna kuning maupun berwarna merah muda, dan tradisi tersebut dilanjutkan sampai pada masa peradaban Mesopotamia. Kemudian di Tiongkok maupun di Jepang, mereka menggunakan bedak yang terbuat dari tepung beras maupun dari serbuk mutiara, dan para wanita yang memakainya bertujuan agar kulit mereka tuh terlihat lebih putih, dan semakin putih berarti semakin cantik. Kemudian di Eropa, bedak itu terbuat dari tepung gandum, dan biasanya penggunaan bedak itu memperlihatkan status seseorang. Akan tetapi, bedak itu sempat dilarang penggunaannya karena dianggap mengurangi bahan pangan pada saat itu. Oke teman-teman, jadi itu sejarah singkat bedak yang bisa aku paparkan. Jadi pada zaman sekarang ini bedak itu sudah bukan lagi benda asing, tapi bedak itu biasanya dipakai oleh berbagai kalangan, bisa dari anak bayi, orang dewasa, laki-laki, perempuan, dan juga yang sebagainya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama videoku, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kalau teman-teman mau juga di share, dan sampai ketemu lagi di next video. Dadah!